Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syadaqallahu adzim. Yang terhormat Dr. Andes Bapak Tejo Pastio selaku Ketua RT A Kelurahan Joglo, tentu Bapak Ibu, maaf gak ada Ibu nih, Bapak-bapak pengurus RW, RT dan juga kelurahan, staf dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu rahimakumullah. Insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini matur nuwun saya diberi kehormatan memberikan isian kajian malam ini. Saya bilang dengan Bapak Tejo ini apa ya, di Baluarti gak ada di pengajian pengurus kelurahan dan RW RT ya, belum. Jadi ini positif ya. Tapi Baluarti itu ya kelurahannya ya cilik itu kayak sak joglo gini dok ini deh. Kumpul-kumpul nggak ada tempatnya gitu. Ya tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa nular ya kepada yang lain, karena kita memang hidup ini tidak cukup hanya urusan dunia, tapi harus ada waktu untuk ngaji bersama sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan besar hidup itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu. Sehingga kalau manusia ini lupa dengan tujuan besarnya, nanti kecewa hidupnya, kan begitu. Sehingga banyak orang itu urus dunia terus ya, entah itu urusan keluarga, urusan harta, urusan macam-macam, sampai nggak punya waktu untuk akhirat. Ini biayanya bener rawuh nih Pak, buatan tahu ngaji. Nah, mungkin para ponsetor lagi gelo. Biasanya kan begitu. Nah, maka kita alhamdulillah ini saling mengingatkan. Maka Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia akan jatuh pada kerugian. Jadi setelah Allah menyebut wal asri demi waktu, Allah sebut lafi khusr, dalam rugi. Artinya orang yang rugi adalah orang yang menyia-nyiakan waktu, begitu. Nah, gitu. Yang dimaksud rugi di sini bukan rugi materi, tapi rugi dimaksud dalam Al-Quran itu pasti artinya tidak masuk surga, tapi malah masuk neraka. Itu yang dimaksud rugi. Jadi kalau misalnya jadi anggota Mahkamah Agung, kemudian duitnya 980 miliar misalnya, tapi masuk neraka, itu ya rugi. Ya rugi gitu. Nah, tapi ada orang duitnya hanya pas-pasan tapi masuk surga, itu namanya untung. Jadi orang kan sekarang ini banyak yang menerjemahkan untung itu sebatas dunia. Nah, kalau kita bicara Al-Quran itu nggak ada kata untung rugi dalam konteks dunia, nggak ada. Ya. Karena kalau urusan dunia itu kata Allah ad-dunya mata'ul qalil,
Dunia itu masalah kesenangan-kesenangan yang kecil gitu. Sementara wal akhiratu khairun wa abqa. Kalau urusan akhirat itu urusan yang lebih baik dan itu urusan abadi. Maka kalau ini urusan dunia itu kecil sebenarnya. Ya kan? Semuanya. Jadi misalnya maaf ini setiap satu orang dapat kue 1 dus misalnya. Adalah ada satu yang kelewatan, itu kan rugi tak? Tapi ruginya besar apa kecil? Kecil loh, gerai itu kerdusan ya. Saya kira nggak perlu dibawa sampai stres ya, atau depresi, ini nggak perlu. Kan hanya urusan makanan kecil. Nah begitulah kalau di dunia dibandingkan dengan akhirat, itu jauh banget itu. Dunia ini kecil kata Allah. Yang bilang kecil Allah, bukan saya. Dunia mata'un qalil, itu kan kalimatnya Allah, bukan kalimat saya. Sehingga kalau urusan dunia, apapun itu kecil, apapun, kan gitu. Padahal sekarang kita lihat banyak orang anggap mumet itu mesti mumet babakan dunia. Sejoki wong ya teko kayak ada. Ya, perkara dunia. Wah, bojoku galak, wah bojoku kapusan, wah wes aku rentuk BLT, maksudnya, wah aku wes kecil. Ya, kesenangan dunia juga kesenangan yang kecil. Hatta itu ditelepon Mayor Teddy terus dipanggil Prabowo jadi menteri itu ya cili-cili aja, nggak gede-gede, ya kan? Tapi kalau ditelepon